Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 29 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan malam kita pada malam hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 berjudul Janji Kekal Allah. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Allah berdiri di belakang setiap janji yang telah Ia buat. Dengan Alkitab-Mu di tangan-Mu, katakan, Aku telah melakukan seperti yang Engkau katakan. Aku menyampaikan janji-Mu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pelangi di sekeliling tahta adalah jaminan bahwa Allah itu benar, bahwa di dalam Dia tidak ada perubahan, tidak ada bayangan karena pertukaran. Kita telah berdosa terhadap-Nya dan tidak layak mendapat kemurahan-Nya. Namun Ia sendiri telah menempatkan di bibir kita permohonan yang paling mengagumkan. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Yeremia 14 ayat 21. Ia telah berjanji untuk memperhatikan seruan kita ketika kita datang kepadanya, mengakui ketidaklayakan dan dosa kita. Kehormatan tahtanya dipertaruhkan untuk penggenapan firman-Nya kepada kita. Kepada setiap orang yang menawarkan dirinya kepada Tuhan untuk pelayanan tanpa menahan apapun, diberikan kuasa untuk pencapaian hasil yang tak terukur. Tuhan Allah terikat oleh janji kekal untuk menyediakan kuasa dan kasih karunia kepada setiap orang yang dikuduskan melalui ketaatan kepada kebenaran. Nehemia menekankan masuk ke hadirat Raja segala raja dan memenangkan ke pihaknya kuasa yang dapat mengubah hati seperti aliran air sungai yang berbelok. Berdoa seperti Nehemia berdoa di saat kebutuhannya adalah sumber daya yang ada pada perintah orang Kristen dalam keadaan di mana bentuk-bentuk doa lain mungkin tidak mungkin. Pekerja di jalan kehidupan yang sibuk, penuh sesak dan hampir kewalahan dengan kebingungan, dapat mengirimkan permohonan kepada Allah untuk bimbingan ilahi.
dalam masa kesulitan atau bahaya yang tiba-tiba, hati dapat mengirimkan seruannya untuk pertolongan kepada Dia yang telah berjanji untuk datang membantu orang-orangnya yang setia dan percaya setiap kali mereka berseru kepadanya. Dalam setiap keadaan, di bawah setiap kondisi, jiwa yang dibebani dengan kesedihan dan kepedulian, atau diserang dengan sengit oleh pencobaan, dapat menemukan jaminan, dukungan, dan pertolongan dalam kasih dan kuasa yang tidak pernah gagal dari Allah yang memelihara perjanjiannya. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah adalah pribadi yang menepati janjinya untuk selama-lamanya. Sebagaimana tertulis dalam ayat inti renungan malam ini, di dalam Mazmur 105 ayat 8. Apakah janji kekal Allah itu? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 8 Maret 1892 paragraf 4 berkata, kita harus percaya perkataan Allah sama seperti Dia telah mengatakannya. Kita harus menerima Kristus sesuai firman-Nya, percaya bahwa Ia datang untuk mewakili Bapa, dan bahwa Bapa sebagaimana diwakili dalam Kristus adalah sahabat kita, dan bahwa Dia tidak menginginkan kita binasa, atau Dia tidak akan pernah memberikan anaknya untuk mati sebagai korban kita. Salib Kalvari adalah janji kekal bagi kita masing-masing, bahwa Allah ingin kita bahagia, tidak hanya dalam kehidupan masa depan, tetapi juga dalam kehidupan ini. Janji kekal Allah diwujudkan dalam anaknya melalui kematiannya di kayu salib. Salib Kalvari, itulah janji kekal Allah Bapa. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Selected Messages, buku 1, halaman 385, paragraf 1 berkata, pandang pada salib Kalvari, itu adalah janji yang teguh dari kasih yang tak terbatas, belas kasihan yang tak terukur dari Bapa Surgawi. Oh, supaya semua orang bertobat dan melakukan pekerjaan pertama mereka. Ketika gereja atau jemaat melakukan ini, mereka akan sangat mengasihi Allah dan sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Oleh pengorbanan Yesus Kristus, kita memperoleh keberanian untuk datang kepada Allah. Tabir yang dahulu memisahkan manusia dari hadiratnya, kini telah robek, dan tabir itu adalah dirinya sendiri yang diserahkan di kayu salib. Karena itu, salib Kalvari bukan sekedar lambang penderitaan, melainkan pernyataan kasih dan penggenapan janji kekal Allah bagi umat manusia. Melalui pengorbanan anaknya, jalan menuju tahta kasih karunia telah dibukakan kepada kita. Tidak lagi dengan ketakutan ditolak, tetapi dengan keyakinan dan keberanian, kita dapat datang ke hadapannya. Di dalam salib, kita melihat kasih yang memulihkan, pengampunan yang sempurna, dan undangan ilahi untuk hidup dalam persekutuan yang dekat dengan Allah. Alkitab di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20 berkata, jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apakah hanya Bapa yang memberikan janji itu? Tentu tidak. Sebab Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 34 paragraf 1 berkata, Kristus, firman satu-satunya yang lahir dari Allah, adalah satu dengan Bapa kekal
satu dalam alamiah, dalam karakter, dalam tujuan, satu-satunya makhluk yang dapat masuk ke dalam semua dewan dan maksud Allah. Selanjutnya, roh nubuat di dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 18, paragraf 1 berkata, hanya Yesus yang membersihkan dari dosa. Hanya Dia yang dapat mengampuni pelanggaran kita. Dia telah berjanji untuk mendengarkan permohonan dan mengabulkan doa mereka yang datang kepadanya dengan iman. Yesus sendirilah yang menyucikan manusia dari dosa. Dia pula yang mengampuni setiap pelanggaran, mendengarkan setiap permohonan, dan mengabulkan doa-doa mereka yang datang kepadanya dengan iman. Roh nubuat di dalam Counsels for the Church, halaman 326, paragraf 5 berkata, melalui doa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya Raja. Saat kita melakukan ini, kuasa roh akan datang kepada kita. Kita membutuhkan energi Pentakosta. Hal ini akan datang karena Tuhan telah berjanji untuk mengirimkan rohnya sebagai kuasa yang mengalahkan segalanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, melalui doa dan pengakuan dosa, kita menerima kuasa yaitu roh Yesus Kristus. Inilah yang dialami para murid pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus yang adalah roh Yesus Kristus dicurahkan atas mereka dan mereka dipenuhi keberanian, kekuatan serta kuasa untuk menjadi saksi baginya. Karena itu, hidup dalam doa dan kerendahan hati untuk mengaku dosa merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Sebab melalui pertobatan dan persekutuan dengan Kristus, jalan dibukakan bagi kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Kehadirannya yang kudus memenuhi hati, mengubahkan karakter, menguatkan iman, dan memampukan kita untuk hidup dalam kemenangan atas dosa, ketakutan, dan kelemahan. Kuasa Kristus adalah kehadirannya sendiri yang hidup di dalam diri kita, memimpin, memperbaharui, dan menjadikan kita mampu berjalan seturut kehendak Allah. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan janji kekal Bapa kepada kami. Janji kekal Bapa yang diwujudkan di dalam anak-Mu melalui kematiannya di kayu salib. Namun, Bapa bangkitkan Yesus dan naik ke sorga. Roh-Nya dicurahkan kepada kami sebagai kuasa yang memampukan kami untuk datang kepadamu dan bertobat. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup menurut kehendak-Mu. Hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.